Selamat malam. Saya ratu dari segala ratu, ratu kegelapan. Saya datang bersama Ratu Ayu Losari untuk mengungkap kisah pedih kehidupan di acara Bemis, obrolan mistis. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang memiliki kisah pedih kehidupan, penderitaan, hal mistis, mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Bemis, dan hari ini pemirsa, seperti biasanya saya Ratu Ayu Losari, dan tentunya saya juga tidak sendiri. Saya ditemani oleh bintang tamu pada malam hari ini dan juga Nyai Gaib. Mengenai bintang tamu kita yang malam hari ini, konon katanya beliau ini adalah seorang wanita tangguh yang memiliki keahlian dalam hal urut ya, pernah menolong orang terkena santet ya Bu ya. Dan perkenalkan, silakan Ibu, namanya siapa? Nama saya Ibu Suci. Ibu Suci. Ibu tinggal di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi. Oke. Ibu kalau saya lihat bukan asli orang Bekasi ya Bu? Asli dari mana Ibu? Saya dari Jombang. Oh, Jombang. Dari tadi roman-romannya itu ada sosok juga berbajunya berdudak di belakang sini. Namun saya lihat juga di sebelah itu ada sosok juga yang lain yang nampaknya dari postur tubuhnya itu adalah berbadan manusia, tapi dia juga berkelamin. Dan juga ini sesuatu hal yang menarik nih, Hai Ratu ya, dimana ibu ini mau menceritakan pengalaman gaibnya ya Bu ya, pernah menolong orang yang terkena santet. Nah, ini bisa ceritain nggak sih awal mulanya ibu itu memiliki keahlian dalam bidang pijat sampai dengan ibu bisa menolong terkena santet, kemudian ibu pernah menolong juga makhluk gaib kelahiran ya. Cuman kita akan bahas mengenai awal mulanya ibu dulu. Kapan ibu memulai mendapatkan keilmuan tersebut? Dulu ya saya sudah dari punya anak satu sudah bisa urut, nurunin mbah saya yang dari Jombang. Nah sampai ke anak 4. Sudah anak keempat itu kita kan namanya ngontrak, pindah-pindah tempat itu, kecil-kecil kontrakannya itu. Tidur satu petak, anak 4, suami saya ber-6 itu seperti pindang lah ya. Tidur. Saya tidur di depan pintu. Pas banget karena posisi waktu itu panas, rumahnya pendek, kecil gitu. Suatu malam itu saya kayak gak bisa tidur, gerah, panas, baru mau pulas itu saya seperti dari ujung depan pintu itu seperti mau numbak saya. Kenceng banget sampai ke ulu hati saya. Dok. Sampai kayak gitu. Pas langsung saya megang suami saya, almarhum saya pegang waktu itu masih ada dia. Ya, tapi dia tidak bergerak, tidak tahu. Akhirnya saya sentak, saya sampai ngomong, astagfirullahaladzim, waktu saya duduk, sampai saya duduk, suami saya nggak bergerak, nggak tahu kalau saya itu ada apa. Astagfirullahaladzim, ada apa ya itu. Akhirnya saya pindah tuh, tidur di depan pintu, saya pindah, mojok lagi gitu. Itu awalnya saya bisa punya keahlian lain seperti itu, Bunda. Ya. Dari urut terus bergulir sampai sekarang pun bergulir. Sebelum itu ada kejadian juga. Waktu saya tinggal di Bekasi juga ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Hari Sabtu kalau saya masih ingat, mudah-mudahan nggak salah harinya hari Sabtu. Saya lagi bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel tempat usaha saya. Ada seorang ibu datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bu. Ini dengan Ibu Suci. Iya betul saya Ibu. Ada apa ya Bu? Masuk dulu Bu, silakan. Bu, minta tolong enggak?
bapak saya gitu. Kenapa? Bapak saya sakit Bu, sudah berobat ke rumah sakit besar, ini itu, tapi tidak ada hasilnya. Loh, apa hubungannya sama saya? Saya tukang urut Bu, gitu. Karena saya memang merasa tidak punya apa-apa. Coba aja kita ngobrol, karena saya kan dengar dari orang-orang yang bisa, gitu. Karena yang tahu ini kita berhasil. Akhirnya hari Sabtu, habis ngobrol dari Solo, jam 11 badan juga saya di sana ketemu yang jemput saya kami suami saya. Oh ya, mama mau ngobatin orang di rumah, mama gembok. Waktu itu suami saya ojek. Oh ya udah mah, nggak apa-apa, udah hati-hati. Udah, saya berangkat. Di rumah itu ada anaknya, mantunya, jadi rumahnya berdampingan. Ini rumah anaknya sama mantunya. Sudah punya anak satu, mantunya itu. Di sini ibunya sama bapaknya aja berdua. Rumahnya sederhana sih ya, tembok itu biasa. Ada kamarnya 3, dapur 1. Terus bapaknya itu tidurnya memang pakai kasur busah biasanya bisa di lantai. Itu ruangannya saya masuk sumpah gelap banget. Astagfirullahaladzim Bu, kenapa rumahnya digelapin kayak gini? Bapak harus kena matahari. Saya nggak tahu kalau bapak itu nyakit apa, saya nggak tahu. Ternyata pas saya lihat mukanya itu bersisik. Saya nggak tega ya. Kok astagfirullahaladzim. Kayaknya orang kok tega banget sama orang susah. Saya lihat itu dia jualan bubur ayam. Nafkahin istrinya. Dan tempatnya pun gak ada apa-apa sama sekali. Bangku kursi pun gak ada. Sampai bibirnya tuh keluar nanah. Dari hidungnya sampai telinganya. Semua mukanya itu bersik-sik muka. Terus tangan, kaki. Tapi bapak itu saya ajak salam dan saya gak jijik ya. Karena saya memang niatnya nolong. Saya sebenarnya nggak tega Mbak ceritanya, tapi nggak apa-apa. Ibu itu bilang, istrinya itu bilang gini, kalau saya kan di sana dipanggilnya kan Bude, karena saya orang Jawa. Bude, tolong suami saya ada apa sebenarnya? Saya coba semampu saya ya Bu. Saya bilang mudah-mudahan Bapak cocok di tangan saya. Bisa lepas semuanya. Hordengnya itu dari posisi gelap itu saya bukain semuanya. Sarung yang nutupin badan Bapak itu saya bukain. Sampai pakai celana pendek itu semuanya bersisik Mbak. Saya nggak pakai sarung tangan. Saya yang nggak jijik megangnya. Saya ikhlas benar-benar seperti saya ngelihat orang tua. Karena keadaannya memang susah. Anaknya itu cuma bisa nangis. Tolong ya Bu. Saya apa dengan bapak saya sebenarnya? Saya periksa kamarnya itu semua. Dari kamar 1, kamar 2, sampai kamar 3 ini kosong, tidak ada. Ada tempat tidur tapi cuma 2 berakas-berakas saja. Ada kasurnya. Terus ada tempayan itu buat tempat beras. Apa itu namanya? Pendaringan. Di pendaringan itu banyak-banyak seperti batu, cincin, terus keris-keris zaman dahulu. Terus ada bungkusan putih seperti ini, gitu, terus diikat ada tulisan. Nah itu semua saya bongkar, saya buka-bukain semuanya. Dalam bungkusan itu ada tulisan Arabnya, saya tidak paham lah, karena sudah luntur tulisan itu, tidak bisa saya baca. Mungkin kalau masih sempurna, saya bisa artiin apa. Terus, Pak, saya mau tanya, Bapak sebelum ini kemana? Iya Bu, sama istrinya, sama ibu saya ditanya nggak pernah ngaku, sama saya anaknya nggak pernah ngaku. Saya bilang begini, Pak, kalau dagang itu bismillah saja. Apapun itu Allah kasih, yang penting
Saya nggak pakai ini itu. Cuma namanya saya ke orang pintar, nggak dikasih. Saya sikap aja suruh taruh pendaringnya saya taruh. Dimanapun saya berobat ke orang ngerti, saya selalu kasih sesuatu. Saya taruh di situ. Tapi Bapak tahu akhirnya nggak tahu. Sebelum itu saya pernah bertengkar sama tetangga saya. Masalahnya saingan jualan Saringan itu. jualan, iya. Iya. Saingan. Motor saya mau jualan tuh tiba-tiba bannya bocor. Sedangkan itu sudah penuh semua, harus saya jalan. Nah itu dia sudah yang tetangga saya itu sudah berangkat lah kayak gitu. Jadi hati saya panas, Bu. Saya caci maki, saya bertengkar lah intinya tuh saya bertengkar sama dia. Iya. Kayaknya dia nggak terima itu, Bu. Iya. Bapak kenapa nggak bilang? Bapak kenapa nggak ini? Akhirnya setelah itu saya berguru, saya pakai pemakai. Ya udah Pak, kalau Bapak benar pakai pemakainya saya lepas dulu ya. Di badan Bapak itu berat, Bapak nggak kuat. Semakin banyak nanah, semakin dia ngomong tuh nanah keluar dari mulutnya. Iya. Sampai saya nggak tega, minum pun saya kasih air pakai sedotan. Iya. Ibu nggak jijik katanya. Enggak Pak, saya nggak jijik. Saya ikhlas nolong Pak. Sampai jantung saya bersimpuh semua. Ternyata di perutnya itu terakhir sisiknya keluar itu. Ya ada sesuatu lemparan orangnya. Seperti calingnya ular ada di perutnya. Sampai saya, ya astagfirullahaladzim, maafin saya Mak, katanya. Maafin saya ngomong kayak gitu. Bapak minum ya, minum. Sudah bersih badannya, kaki itu waktu itu saya bersihkan sampai malam, Mbak. Bapak masuk dulu ya, sampai saya nggak doyan makan, saking lihat gitu keluar semua ini dari sini nanah, semua nanah. Mukanya udah nggak berbentuk manusia. Itu sisik semua. Kok ada ya, cuma sekarang orang yang sekejam itu. Cari nafkah untuk keluarganya. Dibikin sengsara seumur hidup tanpa bisa berbuat apa-apa. Saya masih itu, saya tahan dari mata saya. Saya baca sebisa saya. Bapak itu senang banget sampai keluar Pak. Karena saya tidak punya obat. Bapak wajib ke rumah sakit. Setelah itu, saya panggilin mobil. Terus Pak Haji minta tolong antar pasien saya bisa. Kemana Bude? Ke rumah sakit. Ya udah, akhirnya diantar sama saya. Alhamdulillahnya sampai rumah sakit bisa makan dan mulutnya bisa terbuka. Anaknya selalu posting, anaknya selalu ngasih kabar saya. Setelah dibawa ke rumah sakit, Bu, alhamdulillah Bapak udah bisa pulang. Bapak udah bisa makan, jadi sama dokter bisa pulang. Setelah pulang ya udah, Mas, nanti saya kalau udah di rumah aja besoknya saya ke sana lagi. Dikabarin di rumah, saya mau ke sana pagi, saya buka praktek itu. Udah dalam perjalanan bapaknya meninggal. Iya, belum sempet terima kasih sama saya. Terus ternyata yang saya tolong itu memang orangnya udah meninggal, Mbak. Jadi itu saya bantuin makhluk. Itu malam saya ngimpi. Dia nggak marah tapi dia makasih sampai cium tangan saya. Pak, jangan pergi. Saya bilang, jangan kamu baca Quran. Dia. Kondisi Bapak itu nggak ada hidungnya. Mulutnya juga nggak ada, rata wajahnya. Cuman kelihatan bola matanya putih itu kalau dalam mimpi saya. Itu Pak, saya tanya sama almarhum,
apa mau dibalikin kejadian ini gitu. Saya titip keluarga saya. Astagfirullahaladzim. Sabar. Sabar. Akhirnya saya menafkahi orang itu, ibunya semampu saya. Iya. Memang anaknya juga ada sih. Kerja sudah Bude, cukup Bude, udah terima kasih. Saya datang ke alamat itu, Bu. Bapak emang udah nggak ada, udah lama. Ya Allah. Iya. Di sini udah nggak ada orang, udah kosong. Ya Allah. Loh, saya apa mimpi gitu? Enggak bener. Ada yang bapak namanya ini di rumah ini memang ada, sakitnya pun sama seperti ibu yang jelaskan. Iya. Ternyata itu memang benar-benar orangnya sudah nggak ada, tapi saya ngerjainnya tuh kayak seperti orang masih ada. Ya Allah. Iya. Ditunjukkan dalam mimpi, cuman minta jaga titip keluarganya. Iya. Yang saya dosa dan nyesel saya nggak bisa jaga keluarganya karena udah nggak ada, di mana nggak tahu. Menurut saya nih kisah Ibu Suci ini bagaimana? Jadi dia menolong orang yang udah nggak ada. Iya. Tapi dia merasa orang itu ada karena nggak tahu. Arwah itu kayak menunjukkan ingin memberikan sesuatu, maksudnya mau ngasih tahu sesuatu. Mungkin apa yang Ibu Suci rasakan, dia mau kasih tahu apa gitu. Kalau dari cerita Ibu Suci tadi, sesungguhnya arwah tersebut memang semasa hidupnya beliau ini tersiksa dengan penyakitnya, karena itu tadi ada barang di benda, ada suatu benda di badannya yang memang belum diambil. Dan dia minta tolong pada Ibu Suci untuk tolong diambilkan untuk menyempurnakan abuannya. Kemudian dia juga memiliki tanggungan keluarganya di sini yang dia tinggalkan karena meninggalnya juga secara tidak wajar ya Bu ya. Dan Ibu Suci ini juga seringkali ya, bahkan bukan pertama kalinya ya Bu ya, menolong makhluk yang sudah meninggal, kemudian akhirnya flashback balik ternyata orangnya sudah meninggal, dan Ibu sendiri memiliki kemampuan di situ. Ya alhamdulillah Ibu itu kasih karomah tersendiri buat Ibu ya. Dan memang Ibu Suci di sini kalau aku rasakan memiliki beban ya. Beban artinya dia dititipin oleh seorang tadi, bapak tua tadi, untuk bisa menjaga ataupun memberikan bantuan kepada keluarganya yang masih ada, termasuk istri dan anaknya. Tapi ternyata sudah tidak ada ya Bu ya, sudah tidak ada keluarganya. Saya cari itu di mana? Itu saya cari ketemu, tapi keluarganya sudah nggak ada. Sudah nggak adanya pergi atau sudah meninggal semua? Pindah dari situ kayaknya. Kalau aku bilang juga pindah. Semoga dengan ada hubungi, ada yang lihat ya, mungkin bisa dulu ke sini. Bisa hubungi Ibu Suci. Jadi jika bisa ada yang mengetahui, bisa dari Ibu Suci, dari pihak keluarga yang terutama nanti pihak keluarga bisa hubungi langsung Ibu Suci, nanti akan ada kontaknya di sini ya. Kemudian Ibu setelah peristiwa tersebut, kan itu sudah berlalu, apakah Bapak itu sering menghantui Ibu? Datang atau bagaimana, mengganggu-kah atau tidak kalau Ibu? Kalau mengganggu tidak, tapi sesekali suka mimpi. Cuman dia lambain tangan terus tersenyum gitu. Karena saya setiap sholat dan doa saya khususonin untuk orang-orang yang pernah saya bantu, terutama sakitnya, susahnya, dan sedihnya. Jadi bukan untuk saya saja gitu. Waktu itu terakhir saya mimpi sebelum suami saya almarhum ya. Dia cuman di jembatan, enggak di jembatan seperti di apa, kali pakai dayung itu, di sungai? Iya di sungai itu pakai sampan itu. Cuman dadang lambain tangan saya terus senyum, tapi wajahnya nggak kelihatan. Tapi itu kakinya terlihat jelas masih ada sisiknya banyak. Ada yang janggal. Memang dari awal cerita itu bahwa Bapak ini adalah apa ya, kalau aku bilang itu ya
semacam kayak pesugihan, korban. Di sini dia sebagai korban pesugihan. Biasa kalau kita pergi ke orang pintar, terutama bagi orang-orang yang berjualan, berdagang atau apapun profesinya, apalagi di sini dalam persaingan ekonomi yang ketat, kemudian juga kesulitan ekonomi, orang banyak berbondong-bondong pergi. Biarin biarin ya. Biar full dulu. Masuk ke tubuhnya, kuasai tubuhnya. Masuk ke tubuhnya, kuasai tubuhnya. Tenangkan dirimu. Bangun sebenarnya. Assalamualaikum. Saya tahu sejak dari tadi Anda berada di sini, di belakang itu situ. Saya perintahkan kepada kamu untuk melepaskan Bapak Mah. Lepaskan dan keluarkan ikatan yang sudah kau tanam dalam tubuh Bapak Mah. Dalam hitungan tidak. Kau akan merasakan tidak. Lepaskan. 1, 2. Ambil. Betul. Itu saya merinding. Ci, saya sarankan untuk minum air aura ini. Dari Ratu Larasati. Minum dulu. Biar Bismillahirrahmanirrahim sehabis. Air ini bukan sembarang air, Bu. Ya. Apa manfaat air ini bisa dijelasin? Dihabiskan? Habiskan, Bu. Habisin. Ya Allah. Duduk sini ke belakang, Bu. Sandaran dulu ke belakang biar rileks. Mungkin dia meninggalnya harus ada seperti itu. Terus dia juga tahu keluarganya jadi sudah lihat aman. Cuman yang dikhawatirkan ya makhluknya itu keluar dari badan bapak itu kira-kira perginya kemana itu? Kalau menurut saya dari tadi yang Ibu ceritakan, Ibu pernah beberapa kali melihat Pak Mahmud dan juga
permadatan dalam diri ibu, tanpa ibu sadari sesungguhnya bukan pamornya ini, tapi makhluk tersebut, yang artinya dia memberikan kode atau isyarat kepada ibu bahwasanya kamu sudah nolong dia, kamu bertension dengan saya. Maka itu tadi ketika kita panggil namamu, ternyata setelah Pak Mahmud datang, makhluk itu yang lebih mendominasi. Dan ketika tadi ibu saya pegang di sini, ternyata itu masih ada energinya. Jadi itu selama ini tanpa ibu sadari, ibu selalu didampingi oleh beliau dan mengawasi gerak-gerik ibu. Bahkan bukan hanya sakit. Maka nanti setelah selesai podcast ini kita akan lakukan session dulu ya, dan saya akan memberikan strategi supaya bisa stabil lagi energinya, karena memang energi ini bagus kan, sayang sekali kalau harus dikotori dengan energi negatif ya, karena itu nanti akan menyerap energi bantu ya. Begitulah pemirsa, kehidupan ini tidak hanya tentang materi, tapi juga bagaimana caranya kita bisa menghormati dan menghargai terhadap sesama. Apalagi dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia yang saat ini kurang banyak orang yang peduli dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Apapun itu, itulah kehidupan. Banyak manusia tersesat di jalan yang salah, bahkan manusia-manusia yang baik pun terkadang dibikin salah dan menjadi bersalah. Dan akhirnya podcast kita juga sampai di sini, karena Bunda Suci juga sudah Bunda Suci juga sudah merasakan lelah ya Bunda, dan kita akan melakukan hal lain setelah ini. Seperti tadi janji saya akan melakukan pembelajaran untuk Bunda Suci dan interpretasinya agar nanti bisa melanjutkan kehidupan Bunda dengan teman. Kemudian juga Bunda juga jika mana dalam menghadapi hal-hal gaib juga Bunda sudah punya proteksi atau pegangan dan tidak semuanya numpuk energi di sini ya. Oke, kalau gitu pemirsa Obenis, saksikan terus Obenis masih bersama saya Ratu Aila Sari dan Saya Ratu Kegelan. dan bintang tamu kita Bunda Suci. Sampai jumpa lagi di next episode bersama Obenis, obrolan mistis. Tidak berkepentingan di dalam tubuhnya. Keluar. Yang bukan berasal dari nasab keluarganya keluar. Siapapun kamu keluar. Keluar. Bersihkan tubuhnya, keluar. Satu orang yang lainnya itu tidak bisa membuat semua itu termasuk tadi ya, nanti setelah acara podcast ini nanti bisa bersihkan semua supaya tidak hilang, karena dari tadi banyak sekali ibu ini energi negatif, dan juga
juga yang nanti menghambat ke depannya. Jadi nanti kalau ibu ngobatin orang tidak akan bagus. Nah, jadi takutnya malah membuat orang itu makin sakit karena ini terlalu banyak energi negatifnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita selesaikan podcastnya. Masih kuat ya? Kuat insya Allah. Aman? Bagaimana? Nggak usah diperpanjang cerita. Kita juga marah setelah ini. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Karena itu harus diselesaikan. Karena kalau aku lihat di sini dari Budi Suci juga rasa terbebani. Karena dia selalu dibayang-bayangi selain dari Pak Mahmud sosok itu. Betul Bu? Iya, Pak Mahmud kayaknya sudah ikhlas. Sudah Ya. ikhlas. Memang mungkin dia meninggal harus ada seperti itu. Terus dia juga tahu keluarganya dia sudah yang apa. Cuma yang dikhawatirkan yang makhluknya itu keluar dari badan bapak itu kira-kira perginya kemana itu? Akan Kalau mencari menurut keluarganya saya, atau gimana? kalau menurut saya dari tadi yang ibu ceritakan, ibu pernah beberapa kali melihat Pak Mahmud dan juga permadatan di dalam mimpi ibu. Tanpa ibu sadari sesungguhnya bukan Pak Mahmud yang ibu, tapi makhluk tersebut yang artinya dia memberikan kode atau isyarat kepada ibu bahwasanya kamu sudah melawan dia, kamu berurusan dengan saya. Maka itu tadi ketika kita panggil Pak Mahmud, ternyata setelah Pak Mahmud datang, makhluk itu yang lebih mendominasi. Dan ketika tadi ibu sampaikan di sini, ternyata itu masih ada energinya. Jadi ibu selama ini saat tanpa ibu sadari, ibu selalu didampingi oleh beliau dan mengawasi gerak-gerik ibu. Bahkan bukan hanya satu. Maka nanti setelah selesai podcast ini kita akan melakukan protection dari ibu ya, dan saya akan memberikan proteksi supaya bisa stabil lagi energinya, karena memang energi ibu suci ini bagus dan sayang sekali kalau harus dikotori dengan energi negatif ya. Karena itu nanti akan menyerap energi dari ibu. Begitulah pemirsa, kehidupan ini tidak hanya tentang materi, tapi juga bagaimana caranya kita bisa menghormati dan menghargai terhadap sesama. Apalagi dalam dunia bisnis ataupun dalam dunia yang saat ini kurang banyak orang yang peduli dengan kehidupan kita yang sehari-hari. Apapun itu, itulah kehidupan. Banyak manusia tersesat di jalan yang salah, bahkan manusia-manusia yang baik pun terkadang dibikin salah dan menjadi bersalah. Dan akhirnya podcast kita juga sampai di sini karena Bude Suci juga sudah Bude Suci juga sudah merasakan lelah ya Bude, dan kita akan melakukan hal lain setelah ini. Seperti tadi janji saya akan melakukan pembersihan untuk Bude Suci dan untuk proteksinya agar nanti bisa melanjutkan kehidupan Bude dengan tenang. Kemudian juga Bude juga jika mana dalam menghadapi hal-hal gaib juga Bude sudah punya proteksi atau pegangan dan tidak semuanya numpuk energinya di sini ya. Kalau begitu pemirsa OBMIS, saksikan terus OBMIS masih bersama saya Ratu Aila Sari dan Saya Ratu Regela. dan bintang tamu kita jumpa lagi di next episode bersama OBMIS, obrolan mistis.